Ya, Chin. Dardino, kami membeli tiket. Oke? Kami ingin kamu pulang. Ada yang mengatakan Amanda mungkin tidak bersalah, sementara yang lain mengatakan teman sekamarnya pasti dibunuh oleh Amanda. Kantor polisi langsung gempar. Pada saat ini, sheriff yang berpengalaman itu juga berbicara. Saat sheriff tiba untuk menyelidiki, ia langsung melihat batu yang dipakai memecahkan jendela. Namun, tas bermerek di TKP masih tergeletak di lantai. Jelas pelaku bukan ingin merampok. Amanda berusaha menjelaskan bahwa ia bukan pembunuh. Lalu seorang polisi wanita melihat bekas cakaran di leher Amanda. Sebelum polisi bereaksi, Amanda mengeluarkan ponsel dan berkata ia masih ada urusan. Ternyata Amanda bekerja paruh waktu di bar. Dan karena jam kerjanya hampir tiba, ia memutuskan pergi ke bar dulu. Polisi wanita membiarkannya pergi, tapi memperingatkan agar tidak pergi jauh. Tak lama kemudian, Amanda tiba di bar tempatnya bekerja. Melihat Amanda yang tampak kurang sehat, pemilik bar memintanya cuti dan beristirahat. Namun, Amanda justru mengajukan pengunduran diri karena kini dianggap tersangka pembunuhan. Ia tidak ingin harus menjalani pemeriksaan di siang hari dan tetap bekerja di malam hari karena tubuhnya bisa kelelahan. Untungnya, bosnya adalah orang yang berhati baik dan menyetujui permintaan Amanda. Terima kasih. Keesokan harinya, Amanda dibawa ke tempat kejadian perkara. Polisi berharap bisa melihat reaksi Amanda, sehingga dapat menemukan sedikit petunjuk tentang kasus tersebut. Tak disangka, begitu Amanda melihat pisau di dalam laci, ia langsung terpaku di tempat. Tak lama kemudian, Amanda mengalami kehancuran mental. Emosinya tak terkendali, kepalanya hampir meledak karena terus-menerus diinterogasi. Gadis yang dianggap pembunuh itu tiba-tiba tahu ibunya ingin datang ke Italia bersama pengacara untuk membelanya, dan ini membuatnya sangat bahagia. Namun, polisi yang menangani kasus ini tidak senang, dan malam itu mereka membawa Amanda ke kantor polisi, lalu meminta Amanda jelaskan keberadaannya saat kejadian. Amanda bilang pukul 5 dia di rumah nonton film dengan pacarnya, lalu makan malam bersama. Polisi wanita itu bertanya berapa lama mereka makan, tapi Amanda tidak ingat waktu pastinya. Saat itu ibu Amanda menelepon, namun polisi wanita melarangnya menerima telepon dan memanggil beberapa petugas untuk menginterogasinya secara bergiliran dan sistematis. Setelah mengalami siksaan tersebut, kepala Amanda hampir meledak. Amanda ingin ke toilet untuk menenangkan diri, tapi polisi wanita meminta ponselnya disita dulu. Karena tak ada pilihan, Amanda pun terpaksa ke toilet. Namun pada saat itu, seorang pria bernama Patrick mengirimkan pesan. Melihat itu, polisi wanita meminta Amanda membacakan isi pesan itu. Amanda membacakan pesan dan terkejut. Ia bilang, see you later dalam bahasa Inggris artinya mirip, sampai jumpa atau dadah. Namun polisi Italia justru menganggap see you later, berarti nanti ketemu. Ini berarti Amanda diduga bersekongkol dengan seorang pria bernama Patrick untuk melakukan pembunuhan, dan pria bernama Patrick itu adalah bos bar tempat Amanda bekerja. Saat itu Amanda ingin menjelaskan, tapi mustahil melawan 7 atau 8 orang yang berbicara bersamaan. Tak lama, mental Amanda benar-benar hancur. Setelah perlahan dicuci otak, ia bahkan bingung mengakui telah melakukan pembunuhan dan menuliskan namanya di surat pengakuan. Ketika akhirnya sadar, semuanya sudah terlambat. Ia hanya bisa meminta kertas dan pena untuk menuliskan semua yang ia tahu. Namun polisi tidak mau mendengarkan, dan justru mengumumkan kasus ini telah selesai dulu. Tersangka utama adalah pemilik bar Patrick, tersangka kedua Amanda, dan tersangka ketiga pacar Amanda. Kasus pembunuhan yang menggemparkan dunia ini akhirnya berakhir. Ketika ibu Amanda tiba di Italia, putrinya sudah ditangkap sebagai tersangka pembunuhan.